Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Omar menatap lama wajah dan tubuh Jasmine. "Apalagi yang kamu tunggu? Nanti keburu dia sadar," desak Kevin. "Harus aku yang melakukannya?" tanya Omar. "Ya iyalah, kan kamu yang mau nikah sama dia. Kamu mau tubuh calon istri kamu disentuh orang lain?" tanya Kevin. "Tutup mata kalian, aku tidak mau tubuhnya dilihat oleh kalian berdua," perintah Omar. Omar terdiam, kemudian dia membuka jilbab dan baju Jasmine perlahan. Setelah itu, secepatnya Omar menutup tubuh Jasmine dengan selimut agar Kevin dan Agus tidak melihatnya. Sebenarnya, dia sangat enggan menyentuh tubuh wanita ini, tapi mau gimana lagi, Kevin sudah meyakinkannya bahwa hanya inilah cara satu-satunya untuk menjebak wanita ini agar mau menikah dengannya. "Gila, Mar, dia menyembunyikan keindahannya di balik jilbab dan pakaiannya yang tertutup," puji Kevin yang melihat wajah Jasmine tanpa jilbab. Kevin terlihat sangat takjub. Agus yang juga pria normal menelan salivanya melihat wajah Jasmine, sedangkan tubuh Jasmine sudah ditutup Omar dengan selimut. Tapi sayang, Omar malah merasa jijik menyentuh tubuh wanita yang ada di hadapannya. "Sudah, Vin, aku nggak tahan lama-lama seperti ini. Aku merasa mual," ucap Omar. "Sekarang kamu buka baju kamu dan kamu juga masuk ke dalam selimut," perintah Kevin. "Apa? Yang benar saja, Vin. Menyentuhnya seperti ini saja aku sudah sangat mual, apalagi berada dalam selimut yang sama tanpa busana," elak Omar. "Udah, jangan membantah. Mau dilanjutkan atau rencana ini gagal?" ancam Kevin. Oke, jawab Omar. Omar membuka pakaiannya dan masuk ke dalam selimut. "Sekarang kamu peluk dia dan pura-pura tertidur," perintah Kevin. Omar menjalankan semua yang disuruh Kevin. Mereka mengambil beberapa foto untuk dijadikan barang bukti dengan menggunakan HP. "Sekarang tugas kami selesai. Kami akan keluar. 1 jam lagi dia akan sadar. Selanjutnya kamu tahu kan bagaimana mengancam dan memaksanya agar mau menikah dengan kamu?" tanya Kevin. "Baiklah, sekarang aku sudah mengerti semua rencana kamu," jawab Omar. Kevin dan Agus keluar dari kamar pribadi Omar. Omar meninggalkan wanita yang akan menjadi istrinya itu. Dia memandangi wajah wanita ini diam-diam. Di ruangan ini hanya tinggal mereka berdua. Wajah Jasmine yang polos dan sedang nyenyak tertidur entah mengapa menggugah perasaannya. Selama ini, dia tidak pernah bekerja dengan kotor seperti ini dalam menjalankan perusahaannya. Dia selalu bekerja dengan sungguh-sungguh dan kerja keras menuju keberhasilannya. Dia merasa bersalah pada wanita ini. Apalagi dia tahu wanita ini adalah wanita yang baik-baik. Walau dia alergi dekat dengan wanita, tiba-tiba Omar tersadar, "Mengapa aku tidak terasa mual lagi ya? Biasanya setiap dekat dengan wanita asing, aku akan mual dan muntah-muntah. Tapi mengapa kali ini tidak terjadi?" tanya Omar dalam hati. "Ada apa dengan wanita ini? Apa yang dia pakai sehingga aku tidak merasa mual?" Omar semakin mendekatkan wajahnya, seperti mengendus, mencium wangi wanita yang ada di hadapannya. Dia harum, wanginya manis, wangi vanila seperti wangi manisnya kue. Apa karena wanginya seperti itu, makanya aku tidak mual dekat dengannya, batin Omar. Rambutnya panjang, hitam, dan lebat, tubuhnya mulus, wajahnya terlihat sangat damai. Ada apa denganku? Omar segera menyadari sikapnya yang mulai aneh. Tak terasa tubuh Jasmine sudah mulai bergerak-gerak. Sepertinya sebentar lagi dia akan sadar, pikir Omar. Omar segera masuk ke dalam selimut. Ditariknya tangan Jasmine ke atas tubuhnya, seolah-olah Jasmine sedang memeluknya erat. Omar segera menutup matanya, pura-pura tertidur.
Jasmine perlahan membuka matanya. Tepat di depan matanya, dia melihat wajah seorang pria. Bolak-balik dihapusnya matanya dan mengedipkannya berulang-ulang. Akhirnya dia bisa mengenali wajah pria yang ada di depannya, Omar Barak. Dia sudah semakin sadar. Dilihatnya, tangannya sedang memeluk erat tubuh pria ini. Tubuh tanpa busana, hanya ditutupi selimut. Dilihatnya ke dalam selimut, tubuhnya yang hanya ditutupi dengan pakaian dalam. Baju, celana, dan jilbabnya sudah berserakan di lantai. Sontak Jasmine terkejut dan melompat dari tempat tidur. Dikutipnya semua pakaiannya dan dia segera memakai kembali pakaiannya. Jantung Jasmine berdetak sangat kencang. "Ada apa ini?" tanyanya dalam hati. Air matanya mulai berjatuhan di pipinya yang semakin putih karena pucat. "Ya Allah, apa yang aku lakukan di sini bersama pria ini?" tanyanya dalam hati. "Ada apa ini?" tanya Omar dingin. Suaranya terdengar sangat mengintimidasi. Apa yang kamu lakukan padaku?" tanya Jasmine sambil menangis. "Apa yang aku lakukan padamu? Ganti kata-kata kamu, harusnya aku yang bertanya seperti itu. Apa yang kamu lakukan padaku?" jawab Omar tegas, tetapi tetap menakutkan. Apa yang aku lakukan padamu? Dengar Tuan, ini kamarmu. Tidak mungkin aku melakukan sesuatu di sini. Sudah pasti kau akan murka padaku, tanya Jasmine. Yang aku ingat kamu merayu dan memaksaku melakukan itu padamu. Aku sudah menolak, tapi kamu seenaknya saja membuang semua bajumu. Dan kamu pasti mengerti jika laki-laki dan wanita hanya berdua berada di ruangan tanpa busana, apa yang akan terjadi? Aku yakin kamu pasti mengerti, jadi aku tidak perlu menjelaskannya lagi, jawab Omar datar. Tidak mungkin, aku tidak mungkin melakukan semua itu. Tangis Jasmine pecah, hatinya hancur, kesucian dan harga dirinya sudah hilang saat ini. Tidak ada yang tidak mungkin, buktinya semua telah terjadi, ucap Omar tegas. Aku tidak percaya, elak Jasmine. Tiba-tiba HP Omar berbunyi tanda pesan masuk. Omar mengambil HP-nya, kemudian menunjukkan foto-foto tersebut kepada Jasmine. Jasmine meraih HP Omar, kemudian membukanya. Alangkah terkejutnya dia melihat foto-foto itu. Di setiap foto terlihat dia yang memeluk Omar dengan eratnya. Sekarang kamu percaya? Tanya Omar. Apa yang kamu inginkan? Jasmine balik bertanya. Pertanyaan ini yang sedang ditunggu Omar. Omar meraih semua pakaiannya dan kembali mengenakannya. Kemudian dia duduk tenang di sofa yang ada di kamar pribadinya itu. Sekarang kamu duduk dulu, kita bicarakan semua ini dengan tenang, perintah Omar. Dengan langkah gontai, Jasmine melangkah dan duduk di sofa tepat di hadapan Omar. Aku masih tidak percaya semua ini, kamu pasti menjebakku, ucap Jasmine sambil menangis. Hei, dengar Nona, tidak ada yang dijebak dan terjebak di sini. Semua terjadi karena kita sama-sama menginginkannya. Omar memberi penekanan dalam perkataannya. Aku tidak percaya, tidak mungkin aku serendah itu melakukannya, jawab Jasmine. Kamu tahu aku kan? Aku rasa kamu juga sudah dengar cerita tentang aku di luar sana. Selama ini aku juga tidak pernah dekat dengan wanita manapun. Sebenarnya aku juga heran mengapa aku bisa melakukannya denganmu. Menyentuh wanita saja aku jijik. Kamu sudah memantraiku dengan ilmu apa hingga aku bisa melakukan itu denganmu? Tanya Omar. Apa? Aku tidak mengerti dengan pertanyaan kamu, jawab Jasmine. Aku rasa semua sudah sangat jelas di sini. Kita sama-sama melakukannya dengan sukarela, entah itu dalam keadaan sadar ataupun tidak. Yang jelas saat aku bangun, aku dan kamu sudah tanpa busana, tegas Omar. Apa ini perbuatan Kevin? Tanya Jasmine. Bisa jadi, jawab Omar. Tiba-tiba Omar mendapat ide baru. Kamu yang merencanakan semua ini, Vin. Kamu juga yang harus menyelesaikannya. Aku tidak ingin harga diriku di depan wanita ini hancur, batin Omar. Omar meraih HP-nya dan memanggil Kevin. Tak lama, Kevin masuk ke dalam kamar pribadi tanpa beban.
Apa yang sudah kamu lakukan pada kami? Tanya Omar pura-pura marah pada Kevin. What's up bro? Tanya Kevin tanpa beban. Dia tidak mengerti maksud Omar. Dia kira masalah antara Omar dan Jasmine sudah selesai. Kamu lihat foto yang kamu kirimkan padaku? Ucap Omar sambil menunjukkan HP-nya ke arah Kevin. Sebelumnya Omar mengetik pesan kepada Kevin. Hei bodoh, cepat kamu mengaku kalau kamu telah memasukkan obat perangsang dalam minuman kami. Kevin tersenyum membaca pesan yang ditulis Omar. Sialan, ternyata kamu memang sangat bodoh berhubungan dengan wanita. Aku kira semua sudah selesai, ternyata batin Kevin. Sorry bro, tadi aku iseng pada kalian. Aku memasukkan obat perangsang dalam minuman kalian, ucapnya tanpa beban. Apa? Omar pura-pura terkejut. Mengapa kamu lakukan itu? Bentak Omar pura-pura marah. Aku kesal melihat tingkah kamu yang selalu menghindar jika berhadapan ataupun berdekatan dengan wanita, jawab Kevin. Tapi mengapa harus denganku? Mengapa aku yang jadi korbannya? Tanya Jasmine. Tangisnya kembali pecah. Dia tidak menyangka Kevin tega melakukan semua itu padanya. Karena aku melihat kamu juga sama dengan Omar, selalu menghindari laki-laki. Jadi sekalian aja aku kerjain kalian berdua. Ya hasilnya seperti yang kalian lihat sendiri di dalam foto itu, jawab Kevin sambil tersenyum licik. Bangsat, teriak Omar. Dia menarik kerah baju Kevin dan melayangkan 3 pukulan untuk lebih meyakinkan sandiwara mereka. Agus masuk ke dalam kamar pribadi dan melerai Omar dan Kevin. Dia heran mengapa mereka berdua malah berkelahi, tapi Agus hanya diam saja mencoba mempelajari situasi. Tenang bos, lerai Agus. Tenang lagi kamu bilang, teriak Omar. Sekarang aku harus bagaimana? Tanya Jasmine pada Omar sambil menangis. Aku tidak memperkosa kamu. Kita melakukannya atas dasar suka sama suka, jawab Omar dengan nada yang tinggi. Nyali Jasmine langsung menciut. Dia takut mendengar bentakan Omar. Mahkota yang selama ini dia jaga sudah hilang. Apa yang harus dia katakan pada orang tuanya? Tidak mungkin dia menuntut Omar. Kenyataannya mereka melakukannya tanpa paksaan.